Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ibu baik. wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu baik. Alhamdulillah ya anak-anak, kalau misalkan anak-anak semuanya pada sehat-sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sebelum masuk ke pematerinya, di sini Ibu akan absen dulu ya anak-anak. Oke, Ibu absen dulu. Armila Hindawati, Hadir Ibu. Hanija Kiatunisa, Hadir Ibu. Hilmiatul Muniroh, Hadir Bu. Ilyas Noval Faiz, Hadir Bu. Meilinda Ikasari, Hadir Bu. Cynthia Eka Putri, Hadir oh. Yunita, Hadir Bu. Siti Ikromah, Hadir Bu. Esra Yohana. Hadir Bu. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, semuanya hadir semua dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan untuk Cynthia pimpin berdoanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Rahman. Amin. Amin. Doa selesai. Puji kepada Cynthia yang telah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Sebelum melanjutkan, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu ya anak-anak, agar rasa cinta kita terhadap nasionalisme itu, rasa cinta kita terhadap Indonesia ini akan selalu ada dan tumbuh dengan kita menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Yuk anak-anak, mari kita bernyanyi bersama. Nusa satu bangsa satu bahasa tanah air Indonesia yang kuat Indonesia 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 Nusa bangsa Ya, terima kasih anak-anak semuanya setelah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semoga kita selalu mencintai tanah air kita, yaitu tanah air tercinta Indonesia. Nah, lanjut ke ke selanjutnya ya anak-anak semuanya. Oke, lanjut ya anak-anak semuanya. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini itu mengenai cara memelihara organ peredaran darah pada hewan. Nah, pada pembelajaran kali ini itu pada pembelajaran kali ini temanya itu tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia pada pembelajaran 2. Nah, telah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya, pada pembelajaran 1, di mana kita sudah membahas mengenai tentang peredaran darah pada manusia. Nah, pada hari ini anak-anak semuanya kita akan belajar mengenai peredaran darah pada hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk dapat menjelaskan organ peredaran darah pada hewan. Terus juga kita dapat tujuannya itu untuk mengetahui berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada hewan. Nah, kemudian kita mengetahui cara memelihara organ peredaran darah pada hewan. Nah, itu seperti itu ya anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, langsung saja masuk ke pemateri. Oke anak-anak semuanya, kita langsung masuk aja ke materi kita hari ini tentang sistem peredaran darah pada hewan. Oke anak-anak semuanya, yang pertama ada sistem peredaran darah pada ikan. Nah, anak-anak semuanya kan pasti udah tahu ya ikan itu seperti apa. Nah, ikan itu yang ada di sungai itu loh, yang ada di sungai ataupun di kolam yang suka dipelihara oleh orang-orang. Biasanya yang kita tahu ikan itu ada ikan nila, ada ikan mas, ada ikan bawal, pokoknya banyak sekali macam-macam ikan. Nah, oke anak-anak semuanya, yang pertama ada sistem peredaran darah pada ikan. Nah, alat peredaran darah ikan terdiri dari jantung, pembuluh nadi, ventral, pembuluh nadi dorsal, dan kapiler. Jantung ikan terdiri dari 2 ruang, yaitu serambi dan bilik. Jantung pada ikan memiliki sinus venosus. Adapun fungsi yang dimilikinya yaitu untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Darah ikan memiliki fungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali dan melalui pembuluh darah.
Nah, jadi itu sistem peredaran darah pada ikan ya anak-anak. Nah, bisa dilihat gambarnya ya anak-anak. Nah, di situ gambarnya tuh ada gambar ikan yang dimana tadi alat peredaran darah itu yang tadi ya ada jantung, ada pembuluh nadinya, tuh itu bisa dilihat ya anak-anak semuanya, ada kapiler. Nah, oke. Next slide berikutnya. Oke, slide berikutnya yang kedua yaitu sistem peredaran darah pada serangga. Nah, anak-anak juga pasti udah tahu kan serangga itu seperti apa. Nah, serangga itu yang biasa sering ada di rumah anak-anak semuanya. Biasanya ada tuh atau enggak di kebun, di belakang rumah anak-anak semuanya pasti ada. Di belakang rumah ibu pun ada. Nah, jadi sistem peredaran darah pada serangga ini eh, hanya terdiri dari satu pembuluh yang memanjang. Pembuluh ini berada di bagian punggung yang dinamakan dengan aorta, di mana bagian belakang membesar di mana bagian belakang pembuluh membesar membentuk beberapa gelembung yang dinamakan dengan jantung pembuluh. Peredaran darah pada serangga adalah peredaran tunggal dan tidak melalui pembuluh darah, sehingga dinamakan dengan peredaran darah terbuka. Nah, jadi sistem peredaran darah pada serangga ini disebutnya dengan sistem dengan peredaran darah terbuka. Nah, bisa dilihat ya anak-anak gambarnya. Itu ada pembuluh anterior, pembuluh lateral, jantung pembuluh ostia. Nah, itu di situ hanya pembuluh yang memanjang terdiri dari satu pembuluh yang memanjang ya anak-anak. Oke, next kita lanjut. Lanjut ke slide berikutnya. Yang ketiga ada sistem peredaran darah pada amfibi. Di sini amfibinya yaitu katak. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh katak terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung pada katak ini terdiri dari 3 ruang. Adapun ruang tersebut yaitu ada serambi kiri, ada serambi kanan, dan bilik. Sistem peredaran darah yang dimiliki katak yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Dinamakan demikian karena darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali dan beredar ke dalam pembuluh darah. Nah, seperti itu anak-anak. Bisa dilihat gambarnya ya anak-anak. Ini sistem peredaran darah pada katak. Di situ ada kepala, terus ada ke badan, ada ke paru-paru dan ke kulit. Terus ada sinus. Itu ya anak-anak semuanya bisa dilihat untuk sistem peredaran darah pada katak ataupun amfibi. Oke, selanjutnya yang keempat itu sistem peredaran darah pada reptil. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh reptil ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Kelompok kura-kura, ular, dan kadal ini memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang. Di antara 2 serambi dipisahkan oleh sekat. Meskipun demikian, di antara 2 bilik ini dipisahkan oleh sekat yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, darah pada bilik kiri dan kanan masih dapat tercampur. Peredaran darah reptil adalah ganda dan tertutup. Nah, jadi pada reptil itu ada peredaran darah ganda dan ada peredaran darah tertutup. Nah, bisa dilihat gambarnya ya anak-anak. Itu ada buaya. Oke, next lanjut. Nah, tadi kan tujuan pembelajaran kita hari ini tuh supaya kita mengetahui apa saja sih gangguan pada organ peredaran darah dan bagaimana cara memeliharanya. Nah, di sini sudah ada bagannya ya anak-anak. Nah, di sini ada yang pertama ada burung, ikan, dan kucing. Nah, nama hewannya ya itu tadi. Terus untuk organ peredaran darah yang pertama itu kan burung. Nah, organ peredaran darahnya itu ada jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah burung ini ada gangguan jantung, berdarah, luka-luka kapiler, darah mudah pecah. Nah, untuk cara memelihara kesehatannya itu dengan cara rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makanan yang sehat serta memberi vaksin. Nah, jadi seperti itu anak-anak untuk gangguan pada organ peredaran burung. Selanjutnya ada gangguan peredaran pada ikan. Nah, untuk organ peredaran darahnya itu ada jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk gangguannya ada amubiasis. Nah, cara memelihara
Nah, untuk cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada ikan ialah dengan cara memberi makanan yang sehat untuk ikan dan diberikan vaksin untuk ikan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, yang ketiga ataupun ini yang terakhir ya, untuk nama hewan itu kucing. Untuk organ peredaran darahnya itu ada jantung dan pembuluh darah, dan gangguannya itu ada kolesterol karena menghambat peredaran FFH rah ya anak-anak. Nah, untuk caranya yaitu dengan memberi vaksin dan makanan yang sehat. Nah, jadi kurang lebih untuk cara penanganannya itu sama aja ya anak-anak dengan diberi vaksin. Nah, selanjutnya ada penyakit yang menyerang sistem peredaran darah pada hewan. Ada apa aja sih penyakitnya? Nah, di sini ada penyakit paralisis. Apa sih paralisis itu? Nah, penyakit ini disebabkan karena adanya kelumpuhan pada saraf kaki, lebih tepatnya saraf kaki belakang. Penyakit ini banyak ditemukan pada hewan sapi, kuda, anjing, domba, dan sebagainya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan pada sapi perah yang biasanya memproduksi susu yang tinggi. Gangguan ini bisa hilang dengan perlahan jika diberikan pakan ransum secara rutin. Nah, yang kedua itu ada penyakit mulut. Penyakit mulut juga dikenal dengan sebutan penyakit kuku. Hewan yang beresiko terkena gangguan ini antara lain ada sapi, ada kerbau, kambing, dan domba. Hewan yang terkena akan memiliki ciri-ciri yaitu pembentukan lepuh, adanya lekukan tertentu pada kaki. Biasanya penyakit mulut ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, saat mengalami gangguan ini, virus tersebut akan hidup di bagian sumsum, limpa, ataupun darah hewan. Perlu diketahui bahwa virus ini bisa bertahan pada bahan yang mengandung protein, cuaca dingin, dan tahan kekeringan. Gejala hewan yang mengalami ini antara lain tubuh lesu, suhu tubuh mencapai 41 derajat Celcius, hewan tidak bisa berdiri, selera makan berkurang, mengalami penyusutan berat badan. Nah, yang terakhir ada perosis. Penyakit ini biasanya menyerang hewan burung dan unggas seperti anak ayam, angsa muda, dan anak kalkun. Untuk mengatasi masalah ini bisa dilakukan dengan mencampur obat jenis tertentu dengan pakan hewan. Cara ini bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit perosis secara perlahan. Itulah 3 contoh penyakit pada sistem peredaran darah hewan. Salah satunya adalah penyakit mulut yang tadi sudah Ibu jelaskan ya anak-anak semuanya. Makasih anak-anak. Nah, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini mengenai tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, semoga anak-anak Ibu semuanya bisa memahami dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, di mana tadi ada gangguan-gangguannya, ada cara mencegahnya, dan apa saja sistem peredaran darahnya. Nah, mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Apabila ada yang masih dibingungkan, boleh bertanya di Ibu, bisa lewat WA ataupun bisa lewat langsung ya anak-anak semuanya. Nah, mungkin kesimpulannya hari ini, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, sistem peredaran darah pada hewan itu bermacam-macam dan banyak sekali penyakitnya. Terutama penyakit yang menyerang sistem peredaran darah pada hewan ada paralis, penyakit mulut, dan ada perosis. Nah, mungkin itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak semuanya semoga bisa menyimak apa yang Ibu sampaikan barusan. Nah, untuk tugas, Ibu memberikan tugas ya anak-anak. Ibu akan memberikan LKPD di mana anak-anak semuanya harus mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ya anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak semuanya atas perhatiannya. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Ya, selesai. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sampai jumpa anak-anak.